Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kami dari kelompok 79 dengan sesi Rabu 1 di sini akan mempresentasikan tugas besar Laboratorium Simulasi Komputer dengan berjudul Analisis Simulasi Sistem Diskrit Produksi Hand Dryer di PT Saniclean dengan Software Flexim. Sebelumnya, perkenalkan, saya Besarina Safitri dengan nomor NPM 24032010 dan bersama teman saya. Kenalkan, nama saya Nadia Nesa Oktasia dengan NPM 24032010254. Nah, di sini untuk yang pertama yaitu pendahuluan. Nah, pada bagian pendahuluan, khususnya latar belakang, dijelaskan mengenai profil perusahaan PT Saniclean yang bergerak di bidang manufaktur dan dryer beserta sistem produksi yang digunakan dalam proses produksinya. Nah, sistem produksi tersebut terdiri dari beberapa tahapan yang saling terintegrasi, mulai dari pencucian material, casing, pembentukan casing, pemasangan komponen mekanik dan listrik, hingga proses pemeriksaan kualitas akhir dan pengemasan produk. Nah, selain itu dijelaskan pula pentingnya penerapan simulasi sistem diskrit dalam membantu perancangan, analisis, dan evaluasi sistem produksi sebelum diterapkan cara nyata pada perusahaan. Nah, karena perusahaan masih berada pada tahap perancangan awal, simulasi digunakan untuk memprediksi performansi sistem, mengidentifikasi potensi bottleneck, antrean, maupun ketidakseimbangan kapasitas antar stasiun kerja sehingga resiko kesalahan operasional dapat diminimalkan. Nah, pada penelitian ini digunakan software Flexim sebagai alat bantu pemodelan simulasi sistem diskrit karena mampu menampilkan visualisasi proses produksi secara realistis dan interaktif. Penelitian dilakukan dengan tujuan mengevaluasi performansi sistem produksi serta memberikan usulan perbaikan guna meningkatkan efisiensi dan produktivitas sistem produksi perusahaan sebelum implementasi nyata dilakukan. Next. Nah, untuk rumusan masalah yang diambil yaitu ada 3 poin. Untuk poin yang pertama, bagaimana gambaran sistem produksi hand dryer yang sedang berjalan di PT Saniclean berdasarkan pemodelan simulasi sistem diskrit menggunakan software Flexim. Yang kedua, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya bottleneck pada proses produksi hand dryer di PT Saniclean. Dan yang ketiga, bagaimana usulan perbaikan sistem produksi yang tepat untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas produksi hand dryer berdasarkan hasil simulasi menggunakan software Flexim. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ada 3 tujuan penelitian. Yang pertama yaitu menganalisis gambaran sistem produksi hand dryer yang sedang berjalan di PT Saniclean menggunakan pemodelan simulasi sistem diskrit dengan software Flexim. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya bottleneck pada proses produksi hand dryer di PT Saniclean. Yang ketiga, memberikan usulan perbaikan sistem produksi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas produksi hand dryer berdasarkan hasil simulasi menggunakan software Flexim. Next. Nah, di sini ada 3 manfaat penelitian. Yang
Pertama, memberikan gambaran mengenai kondisi sistem produksi hand dryer di PT Saniklin sehingga perusahaan dapat mengetahui alur proses produksi secara lebih jelas melalui pemodelan simulasi sistem diskrit menggunakan software Flexim. Yang kedua, membantu perusahaan dalam mengidentifikasi penyebab terjadinya bottleneck pada proses produksi hand dryer sehingga dapat mengurangi hambatan produksi dan meningkatkan kelancaran aliran proses produksi. Yang ketiga, membantu perusahaan dalam menentukan alternatif perbaikan sistem produksi yang lebih efektif untuk meningkatkan efisiensi proses produksi yang meningkatkan output produksi hand dryer. Nah, di sini ada untuk asumsi yang pertama yaitu kondisi mesin dan peralatan produksi hand dryer di PT Saniklin diasumsikan beroperasi dalam kondisi normal selama proses penelitian berlangsung. Yang kedua, operator produksi diasumsikan bekerja sesuai dengan prosedur kerja yang telah ditetapkan dan memiliki tingkat kemampuan kerja yang relatif sama selama proses produksi. Yang ketiga, data waktu proses, aliran material, dan kapasitas produksi yang digunakan dalam simulasi menggunakan software Flexim dianggap memiliki kondisi produksi yang sebenarnya. Next. Nah, di sini ada desain perusahaan. Untuk yang pertama yaitu deskripsi perusahaan. PT Saniklin merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang produksi peralatan sanitary, khususnya hand dryer. Perusahaan ini menghasilkan berbagai jenis hand dryer seperti hand dryer high span, eco energy, automatic sensor, wall mounted, dan compact mini. Nah, visi perusahaan menjadi perusahaan manufaktur hand dryer termuka yang menghasilkan produk berkualitas, inovatif, dan efisien serta mampu bersaing di industri peralatan sanitary. Untuk misi perusahaan menghasilkan produk hand dryer berkualitas, meningkatkan efisiensi proses produksi, menjaga kepuasan pelanggan, serta mengembangkan inovasi dan sumber daya manusia secara berkelanjutan. Nah, untuk logo perusahaan sendiri, pada logo PT Saniklin melambangkan identitas perusahaan yang berfokus pada kebersihan, inovasi, dan profesionalisme. Warna biru melambangkan teknologi dan kepercayaan, sedangkan warna hijau melambangkan kebersihan dan ramah lingkungan. Nah, simbol gelombang menggambarkan aliran udara hand dryer, sementara bentuk daun menunjukkan efisiensi energi dan kepedulian lingkungan. Next. Nah, di sini ada desain sistem produksi. Nah, di sini ada alur pada untuk running software Flexim menggunakan Draw.io. Nah, alur proses produksi hand dryer di PT Saniklin dimulai dari kedatangan bahan baku yang kemudian memasuki tahap persiapan proses dan pencucian material casing untuk memastikan material dalam kondisi bersih sebelum dilanjutkan dengan pembuatan lubang ventilasi dan pemasangan bracket sebagai dudukan komponen utama. Nah, selanjutnya proses produksi memasuki tahap perakitan motor penggerak, pemasangan kipas atau blower, dan pemasangan elemen panas yang berfungsi menghasilkan aliran udara panas pada hand dryer. Nah, setelah komponen utama terpasang, dilakukan perakitan rangkaian listrik, pemasangan sensor otomatis, serta penyambungan kabel dan konektor agar seluruh sistem elektronik dapat berfungsi dengan baik. Nah, tahap berikutnya adalah perakitan seluruh komponen ke dalam casing hand dryer hingga menjadi produk utuh. Produk yang telah selesai dirakit kemudian dipindahkan melalui proses pemeriksaan kualitas akhir dan pengemasan untuk memastikan produk sesuai standar perusahaan sebelum disimpan pada bagian penyimpanan akhir. Nah, layout sederhana proses produksi dibuat menggunakan Draw.io
untuk menggambarkan hubungan antar proses, aliran material, perpindahan produk, serta keterlibatan operator pada setiap stasiun kerja sehingga mempermudah analisis sistem produksi menggunakan software Flexim. Next. Nah, di sini ada data dan asumsi simulasi. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam pembuatan model simulasi sistem produksi hand dryer. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dengan operator dan pihak perusahaan, serta penyataan aktivitas pada setiap stasiun kerja. Nah, data tersebut digunakan sebagai dasar analisis performansi sistem produksi dan dimasukkan ke dalam software Flexim untuk pembangunan modul model simulasi sistem diskrit. Adapun data yang digunakan meliputi data waktu proses kerja, jumlah operator, kapasitas mesin, dan aliran proses produksi. Nah, di sini ada data uh, pada setiap prosesnya. Next. Nah, di sini ada flowchart, yaitu tahapan penelitian dari studi lapangan, studi literatur, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian, identifikasi variabel, asumsi, dan 4 pengumpulan data, serta pengolahan data dengan simulasi diskrit pada software Flexim. Setelah itu ada verifikasi, validasi, hasil dan pembahasan dan juga kesimpulan dan saran. Next. Nah, di sini kita akan pada tahap running software yang akan dijelaskan oleh partner saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan codingan yang telah dilakukan oleh kelompok kami. Di sini kami sudah melakukan codingan, tapi kami video karena juga tidak memungkinkan jika kita melakukan perandingan software pada saat sekarang karena itu untuk menghindari terjadi keeroran. Nah, di sini saya akan menjelaskan step by step-nya saat melakukan perandingan software pada Flexim. Nah, yang pertama itu awalnya kita pada pakai tool search. Kemudian www pada search ini itu kita memulai tahap awal pada software Flexim. Nah, habis itu kita tambahkan transporter. Kita tambahkan PW lagi. Terus kita juga tambah prosesor. Dan juga jangan lupa kita kasih operator karena untuk pekerjanya. Terus kita tambah WW lagi. Terus kita tambah WW lagi. Juga kita tambahkan lagi. Kita sesuaikan saja sama studi kasus yang kita pakai. Nah, kemudian itu kita
kasihkan kayaknya agar rupiah itu bisa berjalan gitu. Juga kita harus mengatur arahnya. Untuk biar sesuai dengan WW yang kita pakai. Ini kita tinggal menambahkan kayak transporter, sugar, sesuai yang berubah. Kita masukin juga sama alur kita. Ini kita tinggal mengganti namanya. Yang pertama itu ada berdasarkan bahan baku. Kita mengatur sejak voltemia, flow-nya, terus ini juga kita memasukkan data-datanya. Nah, ini merupakan data yang dari kelompok kami. Harus betul gitu dan disesuaikan sama studi kasusnya. Nah, ini merupakan kita memasukkan behavior exponential ini pada step-stepnya yang sesuai sama studi kasusnya dan semuanya disesuaikan juga. Nah, pada sini kita tuh masukkan data yang dari Excel
Kita masukkan satu-satu terlebih dahulu. Kendalanya tuh di sini harus normal agar softwarenya tuh bisa jalan dan tidak error. Kita langsung aja ke bagian outputnya. Nah, ini merupakan hasil akhir dari perandingan software kami. Selanjutnya kita akan melanjutkan pada penjelasan PPT. Selanjutnya ini saya akan lanjutkan pada penjelasan di PPT. Nah, berikut ini merupakan model konseptual. Yang pertama itu ada kedatangan bahan baku, kemudian ada penyusunan material casing, lalu pembentukan casing hand dryer, lalu pembuatan lubang ventilasi dan pemasangan breaker, kemudian perakitan motor penggerak, selanjutnya pemasangan kipas atau blower, kemudian ada pemasangan elemen panas, lalu ada perakitan rangkaian listrik, kemudian ada pemasangan sensor otomatis, kemudian penyambungan kabel dan konektor, selanjutnya perakitan seluruh komponen ke casing, kemudian pemeriksaan kualitas akhir dan kemasan, dan yang terakhir yaitu di gudang. Nah, ini merupakan ada activity cycle diagram atau ACD. Berdasarkan activity cycle diagram atau ACD tersebut, proses produksi hand dryer di PT Sunny Green dimulai dari kedatangan bahan baku yang kemudian mulai proses pencucian material casing dan pembentukan casing hand dryer. Selanjutnya, dilakukan pembuatan lubang ventilasi dan pemasangan breaker, perakitan motor penggerak, pemasangan kipas atau blower, pemasangan elemen panas, perakitan rangkaian listrik, pemasangan sensor otomatis, serta penyambungan kabel dan konektor. Setelah seluruh komponen dirakit ke dalam casing, dilakukan pemeriksaan kualitas akhir dan proses pengemasan sebelum produk disimpan ke gudang. Pada setiap tahap proses, terdapat kondisi wait yang menunjukkan adanya waktu tunggu atau antrian dalam sistem produksi. Nah, kemudian ini ada model simulasi yang di sebelah kanan ini merupakan ada gambar model simulasi pada software Fleximnya. Model simulasi pada penelitian ini dibuat menggunakan software Flexim untuk mempresentasikan sistem produksi hand dryer secara virtual. Aliran proses dimulai dari kedatangan bahan baku sebagai source, kemudian melewati beberapa stasiun kecil berupa prosesor seperti pencucian material casing, pembentukan casing, pemasangan komponen, hingga proses pemeriksaan kualitas akhir dan pengemasan. Objek array digunakan untuk menggambarkan antrian pada setiap stasiun kerja, sedangkan saing digunakan sebagai alat keluaran produk akhir. Hasil simulasi menunjukkan adanya penumpukan work in process atau WIP pada beberapa stasiun kerja yang mengindikasikan terjadinya ketidakseimbangan kapasitas produksi dan potensi bottleneck pada akhir aliran produksi. Nah, selanjutnya itu ada verifikasi dan validasi. Yang atas ini merupakan gambar verifikasi dan yang bawah ini merupakan gambar validasi. Hasil verifikasi model simulasi menunjukkan bahwa seluruh alat proses produksi telah berjalan sesuai rencana.
mulai dari kedatangan bahan baku hingga pengemasan dan pengiriman produk. Hubungan antar proses, perbedaan material, serta keterlibatan operator pada setiap stasiun kerja juga telah tersusun secara logis tanpa adanya kesalahan alur maupun proses tertentu. Dengan demikian, model simulasi sudah mempresentasikan sistem nyata dengan benar dan dapat digunakan untuk tahap validasi serta analisis lebih lanjut. Nah, selanjutnya yaitu penjelasan validasi. Hasil general distribution menunjukkan bahwa distribusi Laplace memiliki nilai relatif skor tertinggi sebesar 86,11 dibandingkan distribusi lainnya, sehingga dipilih sebagai model distribusi yang paling sesuai untuk mempresentasikan data. Hasil absolute evaluation berada pada kategori good dengan error sample mean sebesar 0,34% yang menunjukkan selisih rata-rata model dan data sangat kecil. Oleh karena itu, distribusi Laplace dinilai cukup representatif dan mampu meningkatkan akurasi model simulasi dalam menggambarkan kondisi sistem nyata. Nah, berikut yaitu penjelasan output simulasi. Di sini tuh ada dua output, yaitu yang pertama ada dashboard work in process sama dashboard stat bar. Pada output dashboard work in process menunjukkan bahwa proses pengorbitan casing hand dryer memiliki nilai WIP tertinggi sebesar 4,53, sehingga berpotensi menjadi bottleneck dalam sistem produksi. Nilai WIP tinggi juga terdapat pada proses perakitan motor penggerak, pembuatan lubang ventilasi, dan pemasangan bracket, serta pemasangan elemen panas. Perbedaan nilai WIP pada tiap stasiun kerja menunjukkan adanya variasi beban kerja dan potensi penumpukan proses. Oleh karena itu, analisis WIP dapat digunakan untuk mengidentifikasi hambatan produksi dan menentukan usulan perbaikan guna meningkatkan efisiensi aliran produksi. Selanjutnya yaitu penjelasan pada dashboard standard menunjukkan kondisi aktivitas tiap objek dalam sistem produksi hand dryer, meliputi status idle, processing, lockup, generation, collection, dan waiting for transport. Pusat kedatangan bahan baku hanya berstatus generasi 100%, sedangkan stasiun kerja lainnya menunjukkan kombinasi aktivitas dengan dominasi idle yang masih cukup besar. Hal ini mengindikasikan adanya waktu menganggur serta ketidakseimbangan beban kerja antar stasiun. Selain itu, terdapat sedikit kondisi belakang dan waiting for transport yang menunjukkan hambatan aliran material. Secara keseluruhan, sistem belum sepenuhnya seimbang sehingga perlu evaluasi untuk mengurangi bottleneck dan meningkatkan efisiensi produk. Nah, ini ada rekomendasi perbaikan. Berdasarkan fishbone diagram, perbaikan sistem produksi hand dryer di PT Sonic Cream dapat dilakukan melalui beberapa aspek. Pada faktor manusia, dilakukan pelatihan operator, pemerataan beban kerja, dan peningkatan koordinasi. Pada mesin, dilakukan penyeimbangan kapasitas dan preventive maintenance untuk mengurangi downtime. Pada metode diperlukan optimalisasi alur kerja dan SOP agar tidak terjadi penumpukan. Pada material, pengawasan aliran bahan baku perlu ditingkatkan agar tidak terjadi keterlambatan. Pada lingkungan, tata letak fasilitas perlu dievaluasi agar aliran material lebih efisien, sementara pada measurement diperlukan pemantauan rutin terhadap performansi sistem dan WIP. Dengan perbaikan tersebut, diharapkan produksi menjadi lebih efisien dan target perusahaan tercapai optimal. Nah, ini merupakan gambar diagram fishbone-nya. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan, yang pertama itu alur produksi hand dryer di PT Sonic Clean berjalan
secara berurutan mulai dari kedatangan bahan baku hingga proses akhir pengemasan sebelum produk keluar. Sistem ini dimodelkan menggunakan Flexim dengan 8 jam operasional dan 11 operator, serta telah tervalidasi secara logis dan statistik. Yang kedua yaitu hasil analisis menunjukkan adanya bottleneck akibat ketidakseimbangan kapasitas dan waktu proses antar stasiun kerja. Stasiun pembentukan casing menjadi titik penumpukan tertinggi atau WIP 4,53, disusul perakitan motor penggerak yaitu 3,90 dan pembuatan lubang ventilasi serta pemasangan bracket yaitu 3,59. Hal ini dipengaruhi oleh faktor manusia, mesin, dan metode yang menyebabkan idle time pada stasiun highlight. Yang ketiga yaitu perbaikan yang disarankan adalah penerapan line balancing melalui pemerataan beban kerja dan pelatihan operator, serta peningkatan kapasitas dan preventive maintenance pada stasiun kritis. Dengan perbaikan ini, aliran produksi diharapkan lebih lancar, WP menurun, dan output meningkat. Nah, selanjutnya yaitu ada saran. Yang pertama, penelitian selanjutnya disarankan tidak hanya berfokus pada performansi fisik seperti output dan utilisasi, tetapi juga analisis finansial seperti ROI dan cost benefit, analisis terhadap usulan penambahan operator atau mesin di area bottleneck. Yang kedua yaitu selain itu, model simulasi perlu dikembangkan dengan menambahkan variabel dinamis seperti breakdown mesin, waktu jeda operator, dan defect produk agar lebih mempresentasikan kondisi nyata. Yang terakhir yaitu ke depan disarankan juga mengembangkan simulasi untuk flexible manufacturing system atau FMS dengan beberapa varian produk hand dryer agar dapat menganalisis pengaruh beban setup dan scheduling terhadap performa produksi secara keseluruhan. Nah, sekian presentasi pada proyek dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.